Shitsureshimasu. Konbanwa sensei no minasang, sumimasen ga via sensei, watashi wa Kanagawa Kurasu no Widya desu. Izin mengumpulkan batsu menjelaskan bab 8 atau Daihachi ga. Hai, kita langsung saja ke poin A yang pertama. Di sini ada kata benda, wa, kata sifatna, dan des. Jadi di sini di poin A dijelaskan, misalkan kita ada kata sifatna dalam bentuk positif, akhirannya adalah des. Des. Sini ada contoh. Fuji-san wa yumei desu. Gunung Fuji terkenal. Hai, kita lanjut ke poin yang kedua atau B. Di sini ada kata benda, wa, kata sifatna, dan dewa arimaseng. Jadi di sini disimpulkan bahwa misalkan ada kalimat negatif yang di dalamnya terdapat kata sifatna, jadi akhirannya adalah dewa arimaseng. Dewa arimaseng. Kalau positif kan des. Kalau negatifnya adalah dewa arimaseng. Di sini ada rei. Yang pertama ada Jakarta wa Shizuka dewa arimaseng. Yang artinya adalah Jakarta tidak sepi. Jadi di sini dewa arimaseng itu akhiran untuk kalimat negatif yang di dalamnya terdapat kata sifatna. Hai, kita lanjut ke poin yang ketiga atau poin C. Di sini ada kata benda, wa, kata sifat i, dan des. Nah, kita sudah beralih ke kata sifat i, bukan kata sifatna lagi. Jadi di sini disimpulkan bahwa dalam kalimat positif, jika di dalamnya ada kata sifat i, itu akhirannya des. Jadi sama aja kayak bentuk positif dari kalimat yang ada kata sifatna, sama-sama akhirannya des. Contohnya di sini ada Bari wa atsui desu. Bali panas. Ya, jadi begitu. Nah, selanjutnya kita beralih ke poin D. Poin D di sini ada kata benda, wa, kata sifat i, dan kunai des. Nah, di sini ada yang berbeda nih minasang. Di poin D ini disimpulkan bahwa jika kata sifat i ada di dalam kalimat yang negatif, nah akhiran i-nya itu diganti dengan kunai. Kunai des. Jadi contohnya di sini ada kono jisho wa atarashi kunai des. Yang artinya kamus ini tidak baru atau bukan baru. Nah, jadi di poin D ini untuk kata sifat i yang ada di kalimat negatif, akhiran i-nya itu dihilangkan, diganti menjadi kunai. Diganti kunai. Jadi misalnya di sini ada atarashi kunai. Atarashi kan di akhirnya ada imbuhan i lagi. Nah, imbuhan i tersebut dihilangkan dan diganti dengan kunai. Jadi atarashi kunai desu, tidak baru. Hai, kita beralih ke poin E. Poin E ini ada kata baru yaitu totemo, artinya sangat. Totemo ini diikuti bentuk kalimat positif, ya minasang. Selanjutnya ada amari. Amari ini berarti tidak begitu. Nah, untuk amari ini diikuti dengan kalimat yang berbentuk negatif. Hai, kita lanjut ke rei-nya. Rei-nya ini untuk kata totemo. Uteng san wa totemo shinsetsu desu. Yang artinya saudara Uteng sangat ramah. Karena di kalimat ini terdapat imbuhan kata totemo, jadi artinya menjadi sangat ya. Jadi di sini sangat ramah. Tidak ramah doang, sangat ramah. Karena ada kata totemo di sini. Totemo shinsetsu desu. Hey, untuk yang nibang
ini ada contoh kalimat untuk penggunaan kata amari. Di sini ada kono kamera wa amari yoku nai desu. Nah, karena seperti yang tadi saya bilang, untuk amari ini diikuti dengan kalimat negatif. Jadi di sini artinya kamera ini tidak terlalu bagus. Karena ada imbuhan amari, jadi ada kata tidak begitunya. Jadi enggak bagus-bagus banget gitu. Hai, sudah. Untuk selanjutnya ada poin F. Poin F di sini ada kata benda wa dan dou desu ka, yang artinya bagaimanakah. Nah, di poin F ini kita beralih ke kata tanya ya minasang, bukan negatif dan positif lagi. Nah, dou desu ka ini dirujukan untuk menanyakan suatu situasi atau kondisi suatu hal ya. Nah, di rei ini misalkan jishu wa dou desu ka? Nah, di sini orangnya nanya gitu. Praktiknya bagaimana? Lalu dijawab taiyeng desu. Sulit. Nah, dou desu ka di sini menanyakan kondisi prakteknya bagaimana. Ini di sini dijawab taiyeng desu, sulit. Jadi kondisi prakteknya itu sulit. Gitu. So desu. Hai, kita berlanjut ke poin G ya minasang. Di poin G ini kita bertemu dengan kata sifat na lagi ya minasang. Nah, di sini menjelaskan kata sifat na yang bertemu dengan kata benda. Jadi di sini dijelaskan aturan bahwa bagaimana sih kata sifat na jika bertemu dengan kata benda atau kayak di depannya ada kata benda gitu. Jadi di sini ada satu rei, yaitu Fujisan wa yumei na yama desu, yang artinya Gunung Fuji, gunung yang terkenal. Nah, di rei yang pertama ini kita lihat di belakangnya ada yama. Yama ini sebagai kata benda. Nah, untuk kata sifatnya, kata sifat naknya di sini naknya itu dipertahankan atau akhiran naknya itu dipertahankan. Jadi kesimpulannya di sini, misalkan kata sifat na yang bertemu dengan kata benda atau di depannya ada kata benda, itu akhiran naknya dipertahankan ya, seperti di sini. Yumei na yama desu. Naknya dipertahankan ya, jangan ditinggal. Hai, sekarang misalkan ada kata sifat na dalam suatu kalimat yang akhirannya tidak ada kata benda atau langsung des atau dewa rimaseng. Jadi di kata sifat naknya itu akhiran naknya dibuang. Kayak misalkan orang itu cantik. Berarti arti nihongonya sono hito wa kirei desu. Yang tadinya kireina jadi kirei desu. Nah, begitu contohnya minasang. Jadi di misalkan ada kata benda di depan kata sifat na, berarti akhir naknya dipertahankan. Jika misalkan tidak ada diikuti kata benda, kata sifat naknya, akhiran naknya itu dihilangkan ya minasang. Hai, selanjutnya kita beralih ke poin H ya minasang. Nah, di poin H ini kita bertemu lagi dengan kata sifat i. Kata sifat i di sini bertemu dengan kata benda. Nah, minasang, untuk kata sifat i itu tidak merubah apapun ya. Maksudnya walaupun ada kata benda atau tidak, itu tetap dipertahankan i-nya ya minasang. Contohnya di sini ada kore wa i jisho desu. Ini kamus yang baik. Jadi misalkan ada yang bentuknya negatif, berarti kore wa i kunai jisho desu. Gitu ya minasang. Jadi tidak merubah apapun kalau di dalam kata sifat i. Oke, kita berlanjut ke poin i ya minasang. Di sini ada kata baru yaitu donna. Ini kata tanya ya minasang, yang artinya yang bagaimana. Ini menanyakan gambaran seseorang, benda, atau kota. Nah, langsung saja kita ke rei. Dadang sang no koibito wa donna hito desu ka?
yang artinya pacar saudara Dadang orangnya bagaimana sih? Orang yang bagaimana? Nah, di sini dijawab kireina hito desu. Orang yang cantik. Jadi donna itu untuk menanyakan apa ya? Gambaran gitu. Gambaran seseorang, gambaran benda, gambaran kota gitu. Itu, hai. Hai, minasan, kita langsung beralih ke poin yang terakhir atau poin J. Di sini ada kata benda, wa dan dore. Atau yang mana? Nah, minasan, di poin J ini kita bertemu dengan kata baru lagi yaitu dore. Artinya yang mana? Kita langsung saja ke reinya yaitu uteng sang no kutsu wa dore desu ka? Yang artinya di sini sepatu saudara Uteng yang mana? Dore yang mana? Nah, di sini dijawab sono kuroi kutsu desu. Sepatu yang hitam itu. Jadi maksudnya di sini sepatu yang hitam itu tuh milik si saudara Uteng gitu. Nah, minasan, di sini untuk jawaban dore itu kita harus menjelaskan salah satu karakter benda yang ditanyanya. Jadi misalkan di sini kan ada kata tanya, sepatu saudara Uteng tuh yang gimana, yang mana? Sini dijawab sepatu yang hitam itu loh, yang hitam. Nah, jadi kayak gitu minasan untuk penggunaan dore ya. Hai, ijo desu. Domo arigatou gozaimashita. Shitsurei shimasu.